Menantu Super. Bab 5971 Burung dan Kura-kura. Dia tidak tahu dari mana dia mendengar bahwa jika dia mengkanibal orang, mengandalkan energi spiritual orang dapat meningkatkan tingkat kultivasinya, sehingga burung phoenix memulai pembunuhan besar-besaran. Hanya dalam beberapa tahun, dia membunuh semua orang di sekitarnya, dan tingkat kultivasinya juga meningkat pesat. Hari di mana dia menjadi terkenal sepertinya akan segera datang. Melihat ini, Wu Gui mengerti bahwa dia bosan di sini, tapi bagaimanapun juga, itu tidak bisa didasarkan pada pembunuhan orang. Oleh karena itu penyu membujuknya dengan kata-kata yang baik, dan akhirnya kedua belah pihak mengambil tindakan. Burung mendominasi api dan pintar dalam menyerang, sedangkan penyu mendominasi air dan memiliki pertahanan yang tak terkalahkan. Dalam pertarungan kehidupan nyata antara tombak dan perisai terkuat, penyu akhirnya memperoleh sedikit keuntungan. Kedua belah pihak saling mengejar, dan burung itu perlahan-lahan kalah. Ia mengandalkan kemampuannya untuk terbang dan terus membuang penyu tersebut. Untungnya, penyu tersebut akhirnya berhasil menyusul burung phoenix di sini, dan menggunakan kekuatannya untuk memindahkan banyak gunung di dekatnya dan dengan paksa menekannya di pegunungan. Sekarang, meskipun burung ini tidak dapat meninggalkan gunung ini, ia dapat menggunakan sebagian kemampuannya di sini untuk menarik perhatian manusia dan memangsa manusia. Seiring berjalannya waktu, tempat ini berangsur-angsur menjadi kawasan terlarang, dan semuanya damai sampai Han San Qian tiba di sini. Han San Qian sedikit mengernyit, dilihat dari penampilannya, itu memang benar dan sepertinya dia tidak mengada-ada. Memikirkan hal ini, Han San Qian mengangguk, tapi kenapa aku tertarik dengan suaranya, tapi tidak diserang oleh burung yang kamu katakan. Kamu sepertinya sedikit tidak biasa, aku tahu, jadi, burung itu kamu bisa tahu. Jadi, dia tidak langsung menyerangmu, tapi langsung menjatuhkanmu. Sepertinya ada hubungannya dengan aura di tubuhmu. Kata Wu Gui lembut. Setelah mengatakan itu, dia menutup matanya dan memasuki keadaan seperti sedang tidur. Setelah beberapa menit, dia perlahan membuka matanya. Sepertinya ada nafas rakus di tubuhmu. Apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu merasakannya? Aku tidak hanya bisa merasakan aura taotimu, aku juga bisa merasakan kekuatan kekacauan di tubuhmu. Tunggu. Kamu. Kenapa kamu masih memiliki kapak pangu? Aku pergi. Han San Qian adalah benar-benar terpana. Kali ini, dia percaya bahwa pihak lain pastilah Ratu Baxia, karena hanya binatang suci yang bisa memiliki kemampuan penginderaan yang begitu kuat. Selain itu, dia juga bisa merasakan kekuatan Taoti dan Chaos. Karena kekuatan Taoti di tubuhmu sebenarnya sangat mirip dengan kekuatanku sampai batas tertentu. Oleh karena itu, setelah burung itu menipumu, tiba-tiba ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan tidak berani mengambil tindakan gegabah. Kekuatan Taoti mirip dengan milikmu. Sudah kubilang, namaku Baxia, dan Taoti dan aku adalah saudara sejati. Apakah menurutmu kekuatan kita serupa? Han San Qian mengerutkan kening. Langsung teringat legenda kuno, yang disebut naga memberi melahirkan 9 putra, Taoti adalah salah satu putranya, dan Baxia ini sepertinya adalah salah satu putranya. Dengan kata lain, memang tidak ada yang salah dengan perkataan orang ini. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, Taoti dan aku sangat dekat, jadi bisakah kita dianggap sebagai anggota keluarga? Han San Qian bertanya ragu-ragu. Ya, meski agak diduga menjalin hubungan secara paksa, namun sebenarnya itu bukanlah gaya karya Han San Qian, namun ia tidak bisa memungkiri hubungan tersebut. Belum lagi dia tidak sekuat itu sekarang, bahkan di masa jayanya, dia tidak akan memandang biksu atau Buddha. Melihat wajah Taoti, mustahil baginya untuk berkonflik langsung dengan Baxia. Dalam situasi saya saat ini, sebenarnya saya sangat perlu mendominasi dan mengakomodasi diri saya sendiri. Oleh karena itu, memang memalukan untuk menikah saat ini, namun di balik rasa malu tersebut, mungkin ada beberapa manfaat yang tak terkatakan. Memikirkan hal ini, Han San Qian memandang Baxia dengan penuh semangat, menunggu jawabannya. Bab 5972, Mengenali Kerabat. Ya, kami memang keluarga kami sendiri. Karena kami adalah keluarga kami sendiri, sebenarnya ada sesuatu yang mengganggumu. Ah, ada apa? Han San Qian merasa sedikit kedinginan. Tentang apa semua ini? Awalnya aku ingin mengenali kerabatku dan meninggalkanmu,
Namun pada akhirnya aku tetap mengenalinya, kenapa dia ingin meninggalkanku. Karena kamu memiliki kekuatan kekacauan, maka kamu dapat membantuku mengambil kekuatan segel yang tersisa di tubuhku, sehingga aku dapat memulihkan beberapa keterampilanku. Setelah memikirkannya, Baxia masih tidak mau, aku berani mengatakannya. Sial, ternyata kamu masih punya ide ini, kura-kura tua. Aku benar-benar meragukannya sekarang. Kamu banyak bicara padaku, tapi sebenarnya kamu ingin aku membantumu. Aku. Wu Gui sangat marah, bagaimana kamu bisa mengatakan, aku juga seorang bawahan yang mendominasi, bagaimana aku bisa melakukan hal-hal membosankan seperti itu? Hah? Kenapa? Liku mulai berbicara omong kosong. Han Sanqian dia mengerutkan kening dan berkata, akui kebenarannya. Kentut. Kura-kura tua itu tersipu. Setelah memberitahu Han Sanqian begitu banyak, dia benar-benar mendapat ide ini. Lagi pula, dia tidak mampu mencerna sisa kekuatan penyegelan. Hal ini tidak hanya selalu membuatnya terluka, namun yang lebih menyebalkan lagi adalah budidayanya selalu tunduk pada banyak batasan. Awalnya, dia mengabaikan ini dan mengandalkan pertahanannya yang kuat untuk melindungi burung itu, dan kemudian menghabiskan hidupnya seperti ini. Namun, sesuatu yang berbeda terjadi hari ini, yang membuatnya merasakan kekuatan kacau Han Sanqian saat dia sedang beristirahat. Jika dia bisa menggunakan kekuatan Han Sanqian untuk melepaskan segelnya, budidayanya akan terlepas. Dia tidak hanya bisa menaklukkan burung malang itu, tapi dia juga bisa keluar dan tidak perlu lagi tinggal di tempat malang ini. Menghilangkan kekuatan penyegelku sebenarnya sangat baik untukmu. Meskipun kekuatan pedangmu sangat kuat, itu sangat yin, dan kekuatan penyegel di tubuhku adalah yang murni. Sekali kamu memakannya, itu setara dengan memiliki lebih banyak modal untuk menekan yin qi di tubuhmu, yang sebenarnya merupakan semacam kelegaan bagimu. Baxia mendesak dengan penuh semangat. Han Sanqian mengerutkan kening, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Setelah aku mengambil alih, aku juga akan menjadi putra naga. Apakah perlu berbohong padamu, anak muda? Lalu bagaimana kamu memperjelasnya? Jika kamu mengatakan kamu adalah Ratu Baxia, maka aku juga bisa mengatakan bahwa aku adalah Ratu Kaisar Manusia. Kamu, kamu benar-benar membuatku kesal. Wu Gui tidak bisa berkata-kata. Jika dia bisa, dia benar-benar ingin membunuh orang di depannya. Dan, meskipun aku mempercayaimu, terus kenapa, kamu juga telah melihat bahwa sangat tidak nyaman bagiku untuk menggunakan seluruh energiku sekarang. Jika saya masih ingin membantu Anda, bukankah sangat sulit untuk mengaktifkan kekuatan kekacauan? Han Sanqian mengerutkan kening. Setelah Han Sanqian mengatakan ini, Baxia tiba-tiba teringat bahwa tubuh Han Sanqian memang agak istimewa. Kecuali jika Anda memiliki cara untuk membantu saya menekan sementara yin qi di tubuh saya, maka saya dapat membantu Anda melepaskannya. Kekuatan segel. Baxia memiliki banyak pengetahuan tentang langit dan bumi, dan mengetahui segala macam hal. Meskipun situasimu istimewa, bukan tidak mungkin untuk menyelamatkannya. Apakah kamu yakin? Tentu saja. Oke, aku berjanji, jika kamu bisa membantuku, aku tidak akan keberatan membantumu menghilangkan kekuatan penyegelan itu. Kamu bersedia sekarang, tapi aku tidak senang lagi. Setelah mengatakan itu, Wu Gui mengucapkan selamat tinggal, hanya menggendong Han Sanqian di punggungnya, dan menutup matanya, seolah-olah dia tidak ingin memperhatikanmu. Hei, aku. Bilang kalian, kamu masih bersemangat. Bukan. Han Sanqian sangat marah hingga dia tidak bisa berkata-kata, oke, karena kamu tidak bahagia, lupakan saja dan anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian juga langsung berbaring di atas batu di sebelahnya dan tertidur. Seluruh lembah tiba-tiba menjadi sunyi yang canggung. Namun, selama seluruh proses, Han Sanqian berpura-pura tertidur. Wu Gui tua memberi dia berharap bisa meringankan kondisi fisik istimewanya saat ini, bagaimana mungkin dia tidak menginginkannya. Namun, melihat penampilan Wu Gui tua yang seperti anjing, Han Sanqian juga tahu bahwa jika dia menyetujuinya dengan mudah, maka Wu Gui tua akan sakit lagi. Lagi pula, saat memainkan permainan psikologis, Han Sanqian tidak pernah kalah dari siapapun. Lagi pula, hanya membuang-buang waktu untuk melihat siapa yang menyerah lebih dulu. Namun,
Kenyataannya, Han Sanqian berpikir terlalu banyak. Bab 5973, Pertempuran Kecerdasan. Membandingkan daya tahan dengan kura-kura, mungkin tidak banyak orang di dunia ini yang bisa mengalahkan kura-kura. Kura-kura, umurmu selalu panjang, ribuan tahun, bagaimana bisa kamu tidak tahan? Sudah biasa jongkok di sana dalam waktu lama, dalam sekejap mata, setengah jam telah berlalu. Saat ini Han Sanqian sudah tidak tahan lagi, daya tahan kura-kura tua ini sungguh luar biasa. Hei, itu bagus untuk dikatakan. Aku bukan orang yang mendominasi. Aku bertingkah seolah-olah aku sedang dalam masalah. Tapi pada akhirnya, aku terjebak di sini oleh seekor burung. Sungguh menyedihkan. Aku takut aku akan melakukannya. Harus terjebak di sini seumur hidupku. Hei, aku masih mendominasi, aku merasa bosan hanya memikirkannya. Untuk situasiku, kurasa mungkin ada beberapa orang yang sebenarnya tidak punya cara sama sekali, jadi mereka sengaja berpura-pura menjadi X di sini. Sebenarnya menurutku semuanya baik-baik saja. Itu palsu. Sebenarnya. Kalau dipikir-pikir, Basya sebenarnya adalah kura-kura dan naga, hahaha, bagaimana bisa di sana semuanya kura-kura? Kayaknya ada yang palsu aja hahaha, mungkin ada yang tembus ular. Di dalam cangkang kura-kura aku pura-pura jadi kura-kura hahaha. Astaga. Mungkin yang dikatakan Han Sanqian tadi, kura-kura ini bisa berpura-pura tidak mendengar apapun. Namun kalimat selanjutnya tentang menggunakan ular untuk berpura-pura menjadi kura-kura membuatnya langsung menerobos pertahanannya. Kamu bajingan, jika kamu terus berbicara omong kosong, apakah kamu percaya aku akan merobek mulutmu? Haha, setidaknya bajingan lahir dari bajingan, tidak seperti beberapa ular yang masuk ke dalam cangkang kura-kura, mereka bahkan bukan milik mereka. Tubuh asli. Haha. Jika dia tidak berumur 10.000 tahun, dia akan sangat marah hingga dia akan muntah darah di tempat. Meskipun Basya adalah kombinasi naga dan kura-kura, dia juga memiliki dua entitas. Adakah yang belum pernah kamu lihat sebelumnya? Kura-kura adalah kura-kura, dan ular adalah ular. Seperti yang kami katakan, manusia adalah manusia, dan jika mereka monster, kamu tahu, jika manusia dan iblis lahir, maka mereka menjadi waria. Kamu. Oke. Wu Gui berkata dengan marah, kamu bilang aku berbohong padamu, kan? Oke, bocah, demi reputasiku sebagai orang yang mendominasi, aku akan membuktikannya kepadamu hari ini. Lihat, apakah kamu masih memiliki totem dari 4 binatang suci di tubuhmu? Jadi apa? Kamu juga memiliki armor misterius yang abadi, kan? Ini pada satu titik, Han Sanqian sepenuhnya mempercayai apa yang dikatakan orang ini, lagi pula, tidak banyak orang yang dapat memahaminya dengan jelas, terutama ketika waktu kontaknya sangat singkat. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa orang ini berbeda dari orang biasa pada saat ini. Namun, Han Sanqian tetap menyesal melakukan hal tersebut, karena tujuan utamanya adalah untuk membuat marah Wu Gui dan membuatnya menyetujui kondisinya dalam kemarahan. Akibatnya, sekarang saya merasa dia membeberkan rahasia saya, yang sangat tidak nyaman. Bagaimana kabarmu? Sekarang, apakah kamu percaya padaku? Ketika Han Sanqian berhenti berbicara, kura-kura tua itu tidak bisa menahan cibiran. Sial, jadi bagaimana jika kamu seorang pengganggu? Han Sanqian berkata dengan marah, itu hanya berarti kamu adalah seorang pengganggu yang tidak berguna. Haha, bocah nakal, jangan ambil ini. Gunakan metode yang memprovokasi untuk memprovokasi saya. Saya tidak akan tertipu. Kura-kura tua itu tersenyum dingin, lalu berkata, lagi pula, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa membantumu menyelesaikan masalahmu, jadi aku tidak peduli. Aku juga. Tidak masalah, itu tidak seburuk itu. Han Sanqian berkata dengan nada menghina, lalu berbalik lagi, tetap di tempatnya dan tidak melihat ke arah kura-kura tua itu. Setelah sekian lama, kura-kura tua itu tidak bisa menahan senyumnya, anak muda, jangan terlalu marah, hahaha. Bukan tidak mungkin kamu ingin aku membantumu menyingkirkan masalahmu. Kalau tidak, kamu harus setuju ke syarat dulu. Syarat apa? Aku tidak tertarik. Sederhana sekali. Kalau kamu bisa menjadi saudara bersamaku, maka aku bisa membantumu sekarang.
Halo. Di usiamu, kamu bisa seorang paman. Bagaimana denganmu? Menjadi saudara bersumpah denganku. Han Sanqian meliriknya tanpa berkata-kata. Apakah ada yang salah dengan kura-kura tua ini? Hehe, aku suka. Pokoknya aku sudah bilang syaratnya. Kamu bisa mengambil keputusan sendiri apakah kamu setuju atau tidak. Setelah mengatakan itu, kura-kura tua itu menutup matanya dan berpura-pura tidur lagi. Dalam analisis terakhir, saya tidak dirugikan dalam hal ini. Tidak ada alasan untuk tidak setuju. Han Sanqian berpikir dalam hati. Lagi pula, kura-kura tua itu sudah cukup tua. Dia hanyalah saudara angkat. Dia tidak punya apa-apa. Kalah, dan dia masih bisa menyelesaikan masalah saat ini. Bukankah ini kerugian? Namun kura-kura tua ini juga tahu kalau dirinya tidak sedang merugi, lalu kenapa dia mau bersumpah berteman dengannya? Tidak mungkin ada konspirasi apapun, bukan? Bab 5974, Tersumpah. Aku harus mengerti kenapa kamu mau bersumpah denganku. Kamu tidak mungkin menganggapku tampan. Maksudku, kamu ada hubungannya denganku. Kalau ada yang ingin kita bicarakan, lebih baik kita jadikan saja. Jelaskan terlebih dahulu. Bagaimana menurutmu? Ini tentu saja rahasia. Bagaimana bisa bocor dan kamu tinggal bilang mau atau tidak? Menjadi teman sumpah dengan Han Sanqian. Dengan apa Han Sanqian punya, bukankah ini sama dengan bersama seorang pria? Apakah ada hal-hal besar yang terlibat? Dengan hubungan ini, saya bisa mendapatkan bantuan dari orang ini suatu hari nanti. Lagi pula, setelah hidup bertahun-tahun, Basia sangat menyadari manfaat yang didapat dari kekuatannya sendiri. Tidak masalah. Bahkan pahala yang kecil pun bisa dipuji. Tidak masalah. Sebesar apapun pahala yang Anda miliki, selama Anda melakukan kesalahan, itu akan membunuh Anda. Perbedaan antara menjalin hubungan dan tidak melakukan apapun sangatlah besar. Jadi, tentu saja kura-kura tua itu punya rencananya sendiri. Oke, jika kamu berjanji, berjanjilah. Oke, itu kesepakatan. Mulai sekarang, kamu akan menjadi kakak laki-laki tertuaku, dan aku akan menjadi adik laki-lakimu. Aku, Han Sanqian hendak berdiri, tetapi ketika dia mendengar ini dia hampir jatuh ke tanah. Apakah kamu yakin tidak salah? Tidak, berhenti bicara omong kosong, ayo segera buat aliansi darah. Bagaimana? Syaratnya terbatas, kamu menggigitku dan minum sedikit. Darahku, aku menggigitmu, lalu menyesap darahmu, dan kita akan saling berdarah. Aku akan pergi, kepalamu sebesar itu. Kepala traktor, jika kamu membuka mulutmu, seluruh tubuhku akan ditutupi oleh milikmu. Itu hilang, apakah kamu yakin? Oh, itu hanya gigitan simbolis. Han Sanqian tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia tidak beruntung atau baik, mengalami hal yang aneh. Namun, untuk memulihkan tubuhnya, dia hanya bisa melakukannya dengan patuh. Setelah kura-kura tua itu menggigit dirinya sendiri, sesuatu yang tragis terjadi. Kulit kura-kura tua itu sangat kasar, dan Han Sanqian hampir mematahkan giginya setelah satu gigitan. Pada akhirnya kura-kura tua itu menggigitnya, namun Han Sanqian tidak menipunya, darahnya sendiri sebenarnya terbungkus energi nyata, yang dianggap melindungi kura-kura tua tersebut. Agar tidak terpengaruh oleh darah beracun, di saat yang sama, Han Sanqian juga berhati-hati. Jika orang ini memiliki motif tersembunyi di masa depan, maka darah yang ditaburkan akan cukup untuk menghadapinya. Hai kakak, apa kabarmu? Apakah kamu merasa badanmu panas sekarang? Apa yang sangat kamu rindukan? Begitu dia selesai meminum darahnya, kura-kura tua itu tiba-tiba tersenyum ke arah Han Sanqian dengan ekspresi yang sangat senyum jahat. Ketika dia mengatakan ini, Han Sanqian tiba-tiba merasa bahwa tubuhnya memang sangat panas, dan dorongan tanpa nama keluar seketika, seolah-olah bisa keluar kapan saja. Ini, apa kamu diracun? Haha, aku anggota klan naga. Apa yang disebut sifat naga, jadi darahku, hahaha, positif sekali. Ibu ya, ini sangat positif. Ini hanyalah efek khusus, oke. Aku sudah meyakinkanmu, jadi apa yang harus aku lakukan sekarang? Jangan khawatir, setelah darahku beradaptasi dengan tubuhmu untuk jangka waktu tertentu, semuanya akan baik-baik saja.
Ngomong-ngomong, kamu bisa menggunakan Zenki di tubuhmu untuk mencernanya sekarang. Itu. Apakah saya menggunakan ki batin saya? Saya tidak punya banyak ki sekarang. Maksud saya, mencerna ini tidak akan menghabiskan terlalu banyak ki saya. Ini akan menghabiskan banyak ki, tapi seharusnya tidak ada masalah. Aku pusing, jadi kamu tidak melakukan ini untuk membuatku dalam bahaya. Tidak akan ada bahaya apapun. Aku memiliki sifat air seperti kura-kura, jadi di selain sangat yang ye, darahku juga bisa memiliki kekuatan perbaikan yang sangat kuat. Kamu menggunakan seluruh energimu untuk mencernanya. Jika ada yang tidak beres di tubuhmu, tidak apa-apa. Aku hanya akan memberimu sebagian darahku. Milikmu. Terus beri aku darah. Apakah kamu tidak takut kalau aku akan menjadi gila? Kura-kura tua itu terdiam. Jangan khawatir, saudaraku. Setelah kamu mencerna darahku, kamu dapat sepenuhnya menyatu dengan darahku. Maka yang ki ini tidak akan membuatmu waras, mereka akan membentuk aura yang dapat kamu terima untuk melawan yin ki di tubuhmu. Nah, ini. Dia cara terbaik saat ini. Kekayaan bisa diperoleh dalam bahaya. Nah, karena kura-kura tua sudah mengatakan ini sekarang, dia hanya bisa melakukannya dengan cara ini. Kalau tidak, mengingat situasiku saat ini, jika aku menemui bahaya, aku akan sangat kesal. Bab 5975, Darah Tuan. Memikirkan hal ini, Han Sanqian langsung duduk, lalu menyilangkan kaki dan meningkatkan energi di tubuhnya. Seperti yang saya duga, ketika energi sebenarnya dikonsumsi kembali, energi yin yang sangat besar mulai memancar dari seluruh tubuh. Begitu Han Sanqian merasa seperti kurcaci, dia merasa seolah-olah yin ki di tubuhnya telah dibuka dan dibatasi, dan setiap bagian tubuhnya diserang dengan kejam oleh yin ki. Namun yang membuat orang merasa sangat aneh dan percaya diri adalah meskipun dampak yin ki sangat kuat, namun tubuhnya tidak dapat merasakan sakit apapun untuk saat ini. Satu-satunya hal yang membuatnya khawatir adalah yin ki akan terus memancar seperti ini. Dan dia akan melakukannya. Tidak ada cara untuk mengendalikannya. Dan sesaat kemudian, dia merasakan nafas panas namun sangat lembut keluar dari tubuhnya. Nafas ini dengan cepat menghangatkan seluruh tubuhnya setelah memasuki tubuhnya. Pada saat yang sama, gila menekan yin ki itu. Setelah dipikir-pikir, kura-kura tua itu memang menggunakan darahnya sendiri untuk membantunya. Han Sanqian tidak berani menunjukkan tanda-tanda kelalaian, dan dia mempercepat integrasi darah ini. Hampir setengah jam kemudian, Han Sanqian akhirnya terbangun dari latihannya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat kura-kura tua itu sudah tertidur di sampingnya. Namun, ada luka besar di tangan kanannya. Luka ini selalu digigit lembut oleh mulutnya sendiri. Oleh karena itu, keduanya dalam keadaan sendi pantat. Artinya Han Sanqian sedang menekan tubuh. Pada saat yang sama, energi yin mengalir, kura-kura tua itu juga menggunakan mulut darah ini untuk terus-menerus mentransfer darahnya sendiri. Melihat ini, Han Sanqian sangat terharu. Bagaimanapun, kura-kura tua ini setidaknya menepati janjinya. Han Sanqian juga merasakan kekuatan di tubuhnya telah dilepaskan secara besar-besaran. Satu-satunya hal yang tidak nyaman adalah tubuh Han Sanqian saat ini selalu terasa ada yang tidak beres. Sial. Tepat ketika dia secara tidak sengaja melihat sekilas tubuhnya, dia akhirnya mengerti apa yang salah. Darah naga terkadang memang benar ini keterlaluan. Jika darah naga iblis memberinya tekanan yin yang sangat kuat, maka darah tuan bawah memberinya energi maskulin yang tak ada habisnya. Sial, ini sepertinya terlalu keterlaluan. Han Sanqian hampir tidak bisa berkata-kata. Dia senang sekaligus takut. Sebagai seorang pria, siapa yang tidak ingin bersikap begitu baik padanya? Tapi masalahnya, ini terlalu konyol. Hei, saudara Wu Gui, bangun, bangun. Memikirkan hal ini, Han Sanqian segera membangunkan Wu Gui. Begitu kura-kura tua itu membuka matanya, saudaraku, ada apa? Tidak, aku, bagaimana bisa seperti ini? Han Sanqian berkata dengan depresi. Itu saja. Lupakan saja, jangan membicarakannya, lalu, selanjutnya, bisakah kamu memulai langkah selanjutnya untuk membantuku menekan energi yin ini? Untuk saat ini, alam saja tidak cukup. Dia mengguncang tangannya kepala,
meskipun pada dasarnya Anda telah mencerna semua darah saya, Anda belum sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan ini. Oleh karena itu, kekuatan Anda saat ini tidak cukup untuk mendukung kerusakan yang disebabkan oleh penekanan langsung Yin Qi di tubuh Anda, jadi, kami memperkirakan itu kita harus terus berlatih seperti hari ini untuk sementara waktu. Kalau begitu berhenti bicara omong kosong dan ayo lanjutkan. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian sekali lagi memulai latihan darah langsung dengan kura-kura tua itu. Namun yang membuat Han Sanqian sangat senang adalah kata-kata kura-kura tua itu mungkin memakan waktu lama, namun bagi Han Sanqian, prosesnya justru menjadi sangat cepat, dan sudah terlampaui hanya dalam beberapa jam. Tentu saja hal ini tergantung dari bakat Han Sanqian, dan kedua, juga perbedaan kondisi fisik Lu Bufan saat ini. Haha, luar biasa, luar biasa. Saya tidak menyangka kakak tertua saya tidak hanya memiliki semua jenis harta, tetapi tubuhnya juga berbeda dari orang biasa. Waktu di sini selesai lebih cepat dari jadwal, dan kura-kura tua mau tidak mau dia sangat bersemangat saat mengetahui bahwa Han Sanqian masih ada. Masih ada lebih banyak harta karun. Terima kasih sudah menonton channel ACN. Sampai jumpa di bab selanjutnya.